Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis ta'lim yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari kebenaran dan furqan. Hari ini adalah kajian terakhir kita di sepanjang tahun 1427 Hijrah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah, ditutup amal kita dengan kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah taufik secara terus menerus, memohon kepadanya hidayah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hakikat puasa Ramadan, tentang bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, maka saya akan membahas tentang masalah ahkam Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Karena di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus satu lurus antara zahir dengan batin, antara melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam anggota zahir dan amalul qulub, perbuatan hati. Meluruskan yang zahir dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meluruskan yang batin dengan memakmurkan hati dengan takwa, memakmurkan hati dengan ikhlas. Dua hal ini yang akan mengantarkan seorang muslim kepada surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami yang menjadikan semua yang ada di atas permukaan bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Akan tetapi untuk apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Ahsan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan yang paling banyak amalnya, tidak. Ahsan, yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana yang terbaik amalnya. Berarti bahwa ciptaan dunia, ciptaan langit dan bumi, ciptaan semua yang ada di atas bumi ini, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita. Ibtila, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Berkata Qadhi Iyad rahimahullahu taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ay akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuh wa aswabuh. Berkata Qadhi Iyad, orang muslim yang bisa selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang ikhlas, akhlasuh. Orang yang ikhlas pada Allah, wa aswabuh, dan yang paling benar. Ikhlas dialah amal batin, dan yang paling benar yaitu amal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meluruskan zahir dengan batin sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Melencengnya orang yang melenceng, jatuhnya kelompok ke dalam kesesatan dalam permasalahan dua inilah. Sebagian hanya memperbaiki tentang masalah batin, akan tapi melalaikan hanya yang zahir. Dan sebagian lagi hanya memperbaiki zahir, lalai akan kekosongan yang ada di dalam batin. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ruh dengan jasad. Tidak seimbangan antara amalan Islam, antara ibadah yang zahir dengan ibadah yang batin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dengan syariatnya harus taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah telah memberikan namanya untuknya. Huwallazi sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah memberi nama kalian semua muslimin. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, muslimin. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kita telah menyerah diri. Jadi agama Allah adalah al-istislam. Istislam terhadap apa? Terhadap apa yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin kita. Zahir dengan batin kita. Dan penyerahan diri ini agar memudahkan turunnya syariat ke dalam pelaksanaan badan. Karena syariat itu berat. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah ucapan yang berat. Qawlan thaqila. Datang seseorang kepada Imam Malik rahimahullah. Kemudian dia menanyakan, ya Imam, sebentar saya ingin bertanya dengan pertanyaan yang kecil. Pertanyaan yang ringan. Maka Imam Malik marah besar. Subhanallah. Apakah ada syariat yang bermasalahnya ringan? Tidak ada syariat bermasalah. Kemudian beliau mengatakan, Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kalian adalah ucapan yang berat. Jadi syariat itu berat. Dia tidak akan bisa diterima kecuali bagi orang-orang yang telah istislam kepada Allah Azza wa Jalla, telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang masih menuhankan hawa nafsu, sebagaimana yang Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, orang-orang yang telah menuhankan akalnya, orang-orang yang telah menuhankan perasaannya? Bagaimana dia akan menerima syariat kalau seandainya dia belum menyerahkan total kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi untuk hal ini kita harus menyerahkan diri total kepada syariat, baru bisa diterima syariat kita secara mutlak, secara sempurna, baik yang zahir maupun yang batin. Ini saya katakan karena adanya dakwah yang takut memberikan masyarakat hal yang berat, yaitu yang saya sebutkan adalah syariat.